Cina sita aset 3 negara yang tidak mampu membayar utang. Dalam hal ini, Cina dianggap sengaja memberikan pinjaman ke negara lain. Namun dengan iming-iming nilai utang yang besar, di sisi lain mereka membuat kontrak yang menguntungkannya ketika negara yang berhutang tersebut tidak bisa melunasinya tepat waktu. Oleh karena itu, sebagian dari mereka terpaksa menyerahkan sejumlah asetnya kepada Cina sebagai ganti atas utang yang belum terbayarkan. Wah, serem juga ya sahabat pintar, karena di Indonesia pun banyak sekali proyek besar yang juga didanai oleh Cina. Ini kita bahas di video yang lain ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas fakta 3 negara yang asetnya disita Cina karena tidak mampu membayar utangnya. Negara pertama yang disita asetnya karena tidak mampu membayar utang kepada Cina yakni Sri Lanka. Sri Lanka baru saja mengalami kebangkrutan. Jika melihat ke belakang, negara ini memiliki kaitan yang cukup lekat dengan Cina. Di era Presiden Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka selalu meminta pinjaman dan bantuan kepada sekutunya, yaitu Cina, untuk berbagai proyek ambisiusnya. Dikutip dari berbagai sumber, Mahinda Rajapaksa pernah memiliki sebuah proyek pelabuhan. Selama bertahun-tahun proses konstruksinya, proyek tersebut mengalami kegagalan. Dengan puluhan ribu kapal yang melewati jalur pelayaran tersibuk di dunia, pelabuhan Sri Lanka hanya menarik sekitar 34 kapal saja pada tahun 2012. Dan alhasil tahu nggak sahabat pintar, bahwa pelabuhan tersebut kemudian menjadi milik Cina. Dan pada akhirnya Mahinda Rajapaksa harus turun dari kekuasaannya pada tahun 2015. Namun pemerintahan yang baru harus berjuang untuk membayar hutang negara peninggalannya. Sehingga di bawah tekanan Cina, pemerintah akhirnya menyerahkan pelabuhan dan 15.000 hektar tanah di sekitarnya selama 99 tahun. Wah, serem juga ya konsekuensinya kalau nggak bisa bayar utang ke Cina. Negara kedua yang asetnya juga disita karena tidak mampu membayar utang ke Cina yakni Tajikistan. Tajikistan dikenal sebagai negara yang cukup bergantung dengan utang Cina. Sebagai contohnya, dalam pembangunan gedung parlemen baru, Cina memberikan sekitar 120 juta US dollar dari total 250 juta US dollar total estimasi biaya pembangunannya. Jadi hampir separuhnya parlemen yang baru ini gedungnya didanai oleh utang kepada Cina. Dikutip dari berbagai sumber, beban utang Cina ini membuat Tajikistan membayarnya dalam bentuk aset atau barang. Contoh lainnya selain gedung parlemen baru, yakni pada tahun 2016, perusahaan Cina mengerjakan proyek pembangkit listrik 400 MW di Dushanbe. Dalam proyek ini, pemerintah Tajikistan hanya menyumbang sekitar 17,4 juta US dollar untuk proyek bernilai 349 juta US dollar. Sisanya dibayarkan sendiri oleh China. Untuk melunasi hutang tersebut, Tajikistan memberikan konsesi kepada perusahaan Cina tersebut untuk mengembangkan tambang emas Kumark dan Doba Timur, yakni 2 lokasi tambang emas yang ada di Tajikistan. Jika tambang tersebut tidak mengandung cukup emas, maka Tajikistan akan memberikan izin pengembangan untuk aset lainnya. Padahal sebelumnya pada tahun 2011, Tajikistan juga pernah menyerahkan sekitar 1.100 km persegi tanah atau setara dengan 1% wilayah negara tersebut untuk Beijing. Hal ini dilakukan karena mereka belum bisa sepenuhnya membayar besaran utangnya ke Cina. Negara ketiga yang juga tidak sanggup membayar utang sehingga asetnya disita oleh Cina yakni Montenegro. Dilansir dari beberapa sumber, Montenegro juga pernah berurusan dengan utang Cina. Dikutip dari berbagai sumber juga, negara ini pernah memiliki proyek pembangunan jalan raya yang membentang dari Port of Bar Montenegro di Laut Adriatik ke Beograd, ibu kota negara tetangga Serbia.
Namun siapa yang menyangka bahwa proyek ini akan mengantarkan Montenegro dalam pusaran hutang Cina. Pada tahun 2014, pemerintah menandatangani kerjasama dengan China Road dan Bridge Corporation yang didanai Ekspor-Impor Bank of China. Kalau melihat dari salinan kontrak kerjasama tersebut, ada satu poin yang menunjukkan apabila Montenegro tidak bisa membayarkan besaran utang tersebut tepat waktu, maka Export-Import Bank of China berhak untuk menyita tanah di negara tersebut selain milik militer atau tempat diplomatik. Wah, serem juga ya sahabat pintar konsekuensi yang diberikan oleh Cina kepada negara-negara yang berhutang kepadanya. Sementara itu, sahabat pintar, selain 3 negara tersebut, ternyata juga ada beberapa negara yang disebut masuk jebakan utang Cina yang bikin gigit jari. Dilansir dari beberapa sumber, negara-negara tersebut antara lain yakni ada Uganda, Nigeria, dan juga Kenya. Lalu bagaimana ya dengan Indonesia? Padahal kan Indonesia juga punya proyek-proyek besar yang didanai dengan utang Cina. Semoga saja kita mampu membayarnya dan tidak ada satupun aset kita yang disita oleh Cina karena kita tidak mampu membayar utang. Nah, kita juga sudah bahas di video lainnya beberapa proyek nasional yang didanai oleh utang dari China. Bisa dicek di video kita yang lain ya sahabat pintar. Dan jangan lupa di subscribe channel sahabat pintar finansial ini supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya. Sampai jumpa sahabat pintar di video-video bermanfaat yang lain.